Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramo Praditariananda dengan NPM 2417139 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas ke-8, yaitu pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Oke, jadi di sini kita mungkin langsung aja. Di sini tuh sudah terdapat berbagai banyak IP gitu ya, untuk firewall, untuk security, IPv IPv4 networks gitu, sama yang 6. Oke, mungkin kita langsung nyelesain ke step yang pertama. Jadi di step pertama ini kita akan menggunakan informasi topologi diagram. Oke, mungkin kita dari web server, dan di web server kita ini tinggal ikutin aja. Wait, kita ke desktop IP configuration, kita masukin aja. Oke, jadinya udah, gateway-nya. Oke, kemudian kita masuk ke DNS ya. Oke, kemudian kita masuk ke PC admin, konfigurasi. Oke, oke, oke. Kalau udah, kita langsung masuk ke step 2, yang dimana dia akan menggunakan informasi topologi diagram. Kita akan mengkonfigurasi switch 1 sampai 3 ya. Oke, oke, mungkin kita ke step 2, kita masuk ke switch 1 dulu. Nah, ini switch satunya. Oke, sini kita mulai config aja ya, hostname. Nah, di sini tuh kita tuh ada hostname S1-nya, terus nanti kita tuh bakal ada kayak berbagai VLAN, yang dimana VLAN itu ada ini. Nah, ini dia ada VLAN 15, sales, research, servers, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke hostname yang pertama, hostname. Terus ada VLAN 25, name-nya research, terus VLAN 35, terus VLAN 88, name-nya MGT, kemudian VLAN 98, name-nya native. Oke, kemudian kita exit. Nah, setelah itu di sini kita akan di sini kan sudah ada nih VLAN-nya dengan nama-namanya gitu ya. Kemudian kita langsung aja kita tulis range-nya G 0 per 1 sampai 2. Oke, kemudian kita switch port mode terang, kemudian switch port terang native VLAN 98. Oke, kita masuk ke switch port terang wallet VLAN 15 25 35 48 98. Oke, kalau udah, oke, oke, tadi ini coba kita salin dulu ya. Kita mau make sure aja kalau ini tuh off. Aduh,
config tadi kita udah sampai di yang in range ya. Ini takutnya nanti ada kesalahan gitu guys. Di 0, 1, 2, oke, switch port mode RAM. Oke, nah kemudian kita paste aja yang tadi. Oke, salah. Oke, switch port native LAN 98. Nah, kemudian switch port trunk load bubble LAN 15, 25, 35, 88, 98. Enter. Nah, kalau udah kita langsung aja no shutdown. Kemudian kita exit. Oke, setelah itu kita langsung aja masukin port VLAN yang 15. Ini green 0/5 ya. Kemudian switch port mode akses 15. Shout exit exit VLAN 88. Wait, aduh, VLAN 88 IP at 192.168 titik 88 ya, 88 titik 11 255 255 255 oke, enter, no shot, exit. Kemudian kita masukin IP default gateway 92.168.881. Oke, kemudian eh, kita bakal shutdown portnya ya, yang nggak terpakai gitu. Kita range, kemudian FA0 1 sampai 4, FA0 6 sampai 24 gitu ya. Oke, sebentar ini tuh ada kesalahan ya. Oke, range 1 sampai 4, FA 0/6 sampai 24. Oke. Nah, kalau udah eh, kita shutdown. Nah, kemudian kita exit, kemudian kita end, kemudian kita write memory. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita langsung ke yang switch kedua. Nah, bismillah aja. Bismillah. Oke, kita end, config, host lemnya S2, VLAN 15. Oke. Kita udah VLAN 15, name-nya sales, kemudian VLAN 25, name, research, VLAN 25, name-nya servers, VLAN 88, name-nya MGT, kemudian VLAN 98, ya native, exit. Kemudian di sini kita langsung ke range di 0, 1 sampai 2, switch port mode RAM
switch port, trunk, native, dan 98, trunk native 98 ya. Kemudian switch port, trunk allowed, flan 15, 25, 35, 88, 98. Oke, oke, kita ulang lagi. Switch port, trunk, allowed, flan 15, 25, 35, 88, 98. Oke, kemudian kita no shutdown, exit. Nah, sekarang kita ngasih akses ke VLAN 25 tadi ke PC gitu ya, ke PC yang ada di DHCP. FA 0/10 switchport mode access, switchport access VLAN 25, shutdown, exit VLAN 8. Oke, oke, kemudian kita masuk ke IP add 8812 255 25 2550. Oke, kemudian no shutdown aja. Exit IP default gateway 92.168.88.1 ya. Oke, nah di sini coba kita kecilin. Oke, oke. Nah, kemudian kita masukin IP yang nggak terpakai. Range FA 0/1 sampai 9, FA 0 sampai 1124. Oke, sebentar. Ini selalu ada kesalahan. Sampai 24. Oke. Kemudian, oke, kita shutdown. Oke, kita exit. Kita end. Kita write memory. Oke, building configuration. Nextnya kita ke S3 ya. Ke switch yang ketiga. Nah, kita lakukan hal yang sama juga. Oke, and after S3 flan 15 name sales ya. Oh my god, oke. Name sales, kemudian flan 25 name research ya, oke. Flan 35 name-nya server, oke. Flan MGT 98 namanya name native. Exit, kemudian kita masukin in range-nya di 0,1/2 ya. Oke, kemudian switch port mode trunk, switch port trunk native flan 98. Duh, ini kenapa ya? Switch port trunk native flan
kemudian, nah, jika sudah 98, kita masukin switch port trunk allowed flan 15 25 35 delapan 98. Oke, kemudian kita no shutdown aja ya. No shutdown, shutdown, exit. Nah, kemudian kita range FA 1 sampai 2. Kemudian kita switch port mode akses ya. Selanjutnya switch port akses VLAN 88, no shutdown, exit, range, interface range FA 0. Nah, tadi VLAN-nya 88 udah, terus berarti oke, kita terakhir tadi sampai di exit ya. Switch port access VLAN. Oke, ini kita cek lagi trunk allowed. Oke, jadi setelah tadi gear oke allowed. Oke, sekarang interface FA 0/5 ya belum. Ini switch port mode access switch port access VLAN 88 no shutdown exit. Nah, kemudian range tadi udah access VLAN. Oke, kemudian range salah ya berarti 1 sampai 2. Kemudian switch port mode access switch port access VLAN 35 exit. Nah, kemudian kita masuk ke VLAN 88 ya. Oke, kita tunggu dulu. IP at 192.168.13.255.255.255.0. Oke, no shutdown. Nah, kemudian kita yang nggak terpakai, kita pilih shutdown yang nggak terpakai. No shutdown FA 06 sampai 24. Shutdown. Kemudian kita exit. Oke, kemudian IP default gateway 21.88.88.1. Kemudian kita end dan kita write memory. Oke, sudah. Nah, jika sudah, kita masuk ke yang step ketiga ya. Nah, step ketiga ini kita akan menggunakan address information topology configure hostname, device address, and subnet mask. Ini ada R1, R2, kemudian R1, R ini R3 loopback-nya gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke step ketiga. Kita ke R1 ya, root R1. Oke, kita lakukan yang sama. Oke, nah ini kita R1 and conf hostname-nya R1 SE 000. Nah, kemudian clock rate-nya. Nah, clock rate-nya itu 2 juta ya. 2 juta. Oke. Kemudian IP add-nya yaitu 192.168.168.
5.1, 255, 255, 255, 252. Oke, no shutdown, kita exit, kemudian kita di 0/0, no shutdown. Oke, kemudian kita exit juga. Oke, nah sekarang kita masukin lagi GI 0/15 ya. 15. Kemudian kita encapsulation dot 1Q 15, IP add-nya 192.168.15.1. Oke, kemudian kita exit, kemudian kita pergi lagi di 0/0.25. Kita encapsulation dot 1Q 25, kemudian masukin IP add-nya 08251. Oke, kita exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke GI 0.35 ya. Kita encap lagi, encapsulation dot 1Q 35. IP add-nya 192.168.35.1. Oh, kemudian kita exit, lalu GI 0.0.88 ya. 88 IP add 8.88.1, 255, 255, 2550. Oh ya, belum di encap. Oh ya, sorry sorry. Oke, oke, kita exit dulu aja. GI 0.88 encapsulation dot EQ 88, kemudian kita masukin IP add-nya 92168.88.1, kemudian 255, 255. Oke, kita exit, lanjut yang terakhir GI 98. Oke, encapsulation dan 1Q9 native. IP add-nya 92.168.98.1. Oke, kita exit, kita end, kita write memory. Nah, oke, ini udah building. Kita lanjut ke router kedua ya. Router kedua. Ini router kedua. Kita lakukan hal yang sama. Nah, ini udah berapa persen? 39%. Oke. Nah, di router kedua juga sama. Nah, ini sih kita setting IPv6-nya. Unicast routing ya. Unicast routing. Oke, kemudian eh di sini buat aktifin sebenarnya. No, no, no. Kemudian IP add-nya. Nah, IP add-nya itu dia 192.168.5.2.
255, 255, 255, 252. Oke, udah. No shout, kita exit ke SE 0/0/1 ya. Nah, ini 0/0/1. Oke, SE. Oke, udah ya. Oke, kalau udah kita clock rate 128.000. Kemudian IP add-nya 209. Oke, kita cek dulu untuk IP rate-nya itu 9.168.165.201.62. 252, oke. 201.62. Kemudian kita no shot. Kemudian kita exit SE 010. Oke, kita sudah konfirmatif. Masukin IP add-nya 9.165.201.66. Oke, 66 udah. Oke, kemudian kita no shot aja. Kita exit, kita end, kita right. Oke, building configuration. Nah, sekarang kita lanjut ke R3. Lakukan hal yang sama. Unit test routing. GI 0/0. Oke, udah. IPv6. Address 201. DB8. CCC 11/64. Oke, IPv6 address FE80 1 link lokal. Oke, kalau udah kita no shot. Oke, kita X. Kemudian kita no shutdown. Kita exit SE 001 ya. Kemudian IPv6 address 21. Oke, DB8 CC ACAD ya. ACAD 1264. Oke, kemudian kita no shot, kita exit. Nah, kemudian di sini kita mau pakai loopback. Jadi di sini ada yang namanya loopback nih. Di bagian ini ada loopback. Kita eh, integer salah, in loopback 0 ya. Oke, kemudian kita masukin IP add-nya 72. Nah, ini kan ada ya 172 em, 16.4.1 16.4.1. Oke, kemudian kita exit, kita masuk lagi ke loopback yang dua. Jadi tadi loopback 0 ya. Oke, tadi loopback 0, berarti sekarang loopback yang ya satu harusnya, tapi udah nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oh, kita exit aja, terus loopback 1. Kemudian kita masukin IP add-nya 72.
168 ya. Eh, 16 6.5. Titik satu dia karena dia gateway. 255 255 0. Oke, kemudian waduh, loopback 1 16 titik. Oh iya, salah ya. Oke, oke. Ini kita salah harusnya loopback 1 IP add-nya 172 16 5.1 255 255 255 0. Kemudian kita exit, kemudian loopback 2 IP add 7216.5.2 titik 1 255 255 0. Oke. Oh ya, salah. Astagfirullahaladzim. IP add 172 16.6.1 255 0. Kemudian kita exit, kemudian loopback yang terakhir, loopback ketiga, IP add 172 16.71. Oke, kemudian kita exit, kemudian kita end, kemudian kita write memory. Nah, ini sudah di building. Nah, kemudian kita masuk ke step step keempat. Di sini configure R1S DHCP v server ya. Di sini ada DHCP poolnya. Oke. Oke, kita ke langkah keempat. Nah, langkah keempat ini kita ke R1 lagi. Oke, const. Nah, di ini kemudian kita IP DHCP excluded address 192.168.15.192.168.15.5. Oke, udah. Kemudian IP DHCP excluded address titik 168.25.1 192.165. Oke, IP DHCP pool 15 ya. DHCP pool 15. Oh my god, sebentar. IP DHCP pool. Oh ya, IP DHCP pool 15. Oke, kemudian kita ke network 92.168.15.0.255.0. Kemudian default router 92.168.5.1 titik 15. Kemudian kita ke DNS server ini 192.168.35.253. Oke, udah. Kemudian kita X, kita N, kemudian oh salah salah. Wah, belum N. Save lagi. Tadi udah sampai di DNS ya 253.35. Oke. Sekarang kita masuk ke yang IP DHCP pool 25. Oke. Kemudian kita network. Masuk ke networknya 192.168.25.0. 255.255.255.0. Default router itu 192.168.25.1. Kemudian DNS servernya 68
1.35.253. Oke, sama. Kemudian kita exit AN, kemudian kita write memory. Eh, write. Write memory. Oke, ini sudah di building. Kemudian kita buka yang PC 1 ya, kon config ke desktop, kita aktifin IP. Nah, udah PC 2 juga. Oke. Kemudian kita masuk ke R3 ya, router 3. Kemudian kita config. Oke. Kemudian kita masukin IPv6 DHCP pool IPv6. Oke. Full IPv6 dan S server 201 DB8 2323 E1. Kemudian kita exit. Kemudian setelah itu kita GI GI 00. Kemudian kita IPv6 F201 DB DB8 2323 E1 per 64. Oke, jadi ini dulu. Ya, kita lanjut. Jadi ini kita lanjut tadi sampai slide 64 ya. Oke, kita pastikan benar. Kemudian kita IPv6 and the other config flag. Oke. Kemudian IPv6 DHCP server full IPv6 no shutdown and kemudian kita write memory. Ya, di sini udah. Nah, kita aktifin dulu PC 4. PC 4 kita aktifin dulu. Kita pilih yang automatic. Nah, nih dia sudah successful. Oke, selanjutnya kita ke step yang kelima. Nah, di step kelima ini configure single area OSPF ya version 2. Oke, mungkin kita langsung aja. Kita ke R1. Oke, sebentar. Oke, kita ke R1. Kemudian kita configure. Kemudian kita pilih router OSPF1. Nah, kemudian kita masukin router ID-nya 111. Oke, oke, networknya 92.168.0.0.0.255 area 0. Oke, network 92.168.255.0.0.0.255 area 0. Kemudian sama network 192.168. Pengamatan 0 area 0 network 8.5.0.0.003 area 0. Oke, kemudian
enter, kita exit. Ya, setelah itu SE 000, kemudian kita masukin bandwidth-nya 1544, kemudian kita exit. Em, kita end, kita write memory. Oke, building. Setelah itu kita lanjut ke R2 ya. R2. Oke, kita lanjut ke R2. And connector. Oke, setelah itu kita masuk ke IP root. No, 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 no. Subnet pasnya no, no. SE 010. Oke, oke. Kalau udah kita masuk ke router OSPF1. Router ID-nya 222. Nah, networknya. Oke, 5. Oke, oke, network 22168.5.0, 0, 0, 0, titik 3 ya, area 0. Oke, pasif interface, pasif interface, SSE 010. Kemudian setelah passive interface SE010, kita ke default information originate. Oke, kita exit, kita SE040. Oke, udah. Kita masukin bandwidth-nya 1544. Oke, udah. Kita exit SE001. Oke, masukin bandwidth-nya X, N, write memory. Oke, udah. Kita lanjut ke R3. Oke, const router OSPF1, router ID-nya 333, network 860003 area 0. Oke, kemudian network 92.168.7.0.0.0.3 area 0. Pasif interface G00. Pasif interface G01, kemudian pasif interface loopback 0, loopback 1. Setelah itu kita exit dan SE 001. Kita masukin bandwidth-nya 128. 128. Kita exit IPv6.
router OSPF10, ID-nya 3333, kita exit, GI 0/0, PV6, E001, kemudian IPv6, OSPF10, area 0, kita exit, IPv6 root, titik-titik 0, SE001, kemudian kita end, kemudian kita write memory. Nah, ini sudah building. Selanjutnya kita masuk ke step 6. 6 ya. Nah, ini di step 6. Oke. OSPF version 3 yang on R2 sama R3. Oke, mungkin kita buka dulu R2-nya. Ini lumayan banyak ya. SPF 10. Kemudian router ID-nya 222. 2, 2. Oke, kalau udah kita exit, kita masuk ke SE001, IPv6, IPv6, oke, OSPF. Nah, jadi ini kita bakal masuk ke IPv6 OSPF 10 area 0. Exit ya, tadi udah exit, SE OSPF enable. Oke, kita exit lagi. Kemudian sebentar, ya SPF 10 area 0 exit. Oke. Oke, exit, kemudian IPv6 root 2 kali 0, SE010. Kita masukin IP NAT-nya inside source static 201.259.165.201.65. Oke, kemudian kita akses listnya 15 permit. Oke, akses lagi 25 permit 2168 250 00255. Kemudian kita IP NAT pool R2NA NAT pool 9.165.201.66 R2 NAT ya, R2 NAT pool 9.201.66. Oke. Oh, salah. Oke. IP NAT pool R2 NAT pool 209.165.201.66. Kemudian 209.165, 201.69, 69, netmas 255, 255, 255, 240.
Oke, kita make sure bahwasanya ini benar. 201.9.9. Oke, kita exit, kemudian IP NAT, inside, source, list 15 full ya. 15 full, R2 not full, overload, IP NAT inside source list 15 full, overload. Oke, kemudian kita setelah 25 SE 0, kemudian IP NAT outside. Oke, kita exit. Oh, IP NAT outside, exit. Oke, siap. Kemudian setelah kita exit, baru kita akses lagi meet TCP and host. Satu. Akses list 100 permit TCP any host 209 ya. 9165 20165. Oke, kita enter. ICMP any host 209 165 201 65 Eko reply. Oke, udah. Kemudian kita akses lagi listnya 100 Denny IP any. Oke, kemudian kita IP akses grupnya tuh 100 in. Oke, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita IPv6 address ya IPv6 akses list firewall ya. Jadi di sini kita mau access list untuk firewall IPv6 step 8. Oke. Step 8. Oke. Oke. IPv6 access list firewall IPv6 step 8 permit CMP any host 201 DB8 23 23 323 E1 Eko reply. Oke, kita make sure udah bener. Oke. Step 8. Oke, kita cek dulu IPv access list firewall IPv. Oh, oke oke. Oh, jadi ini tuh di step 8. Di step 8 access list firewall IPv6. Oke, kemudian kita permit. Nah, jadi eh, di apa ya, di bagian 8 ini, step 8 ini kita udah mulai kayak configuration untuk firewallnya.
Oke, ini udah 68% ya. Oke, permit CMP any house 101 DB8 2323 E1 Echo reply. Oke, kemudian permit TCP any house 201 DB8 323 E1 Esta Established. Established. Oke, kemudian kita Denny IPv6 any IPv6 traffic filter ya, firewall IPv6 in ups wait ini sudah di ACL ini. Oh, tadi setelah itu kita exit dulu, kita exit baru IPv6. Wait, jadi tadi udah Denny, kita oh ya integer SE 010, kemudian kita config IPv6 traffic filter firewall IPv6 in X and write memory. Oke, di sini udah building configuration. Selanjutnya kita masuk ke step 9 ya, step terakhir. Nah, di sini itu kita mau config R3. Oke, jadi di sini kita mau config R3. Wait. Oke, kemudian kita config security password minimal panjang karakter, minimal panjang karakter itu 10. Kemudian kita service password encryption, kemudian kita masukin username admin secret dan sources. Next, enable secret class 12345. Kemudian kita banner MOTD no authorized instead access access allowed. Oke, kemudian kita masukin IP aksesnya is standard MGT, kemudian kita permit 68.88.10 titik 10 ya, titik 10. Kemudian kita exit line console 0 ya, line oke, exit line console 0, kemudian login lokal excheck timeoutnya 50, kita exit line VTY 04 login lokal transport input telnet. Ini kita akses lagi, kita akses kelas admin MGT,
in, oke, sec, timeout 50, exit, and write memory. Oke, langsung aja kita ke show IP root. Oke, udah connected ya. Kemudian show IP binding. Oke, udah. Kemudian kita ke R2. Nah, di R2 ini coba kita show OSPF neighbor. Show OSPF neighbors. Wait. Oke, di sini exit lah. Coba show OSPF neighbor. Oke, coba kita cek dulu untuk kendalanya ya. Ini kenapa bisa gagal gitu. Jadi, em, N, jadi show IP ya kurang IP OSPF neighbor. Nah, di sini udah ada 111 gitu. Terus kita ping aja dari eh, PC admin ke server. Oke, kita coba terus ke DNS. Nah, sudah sukses. Oke, oke mungkin kita coba lagi ke PC admin. Kemudian kita ke command prompt, ping dancecourses.com. Oke, udah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.